Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang ulun muliakan, lanjut kita memahami tentang suratul Fatihah. Fahiya tatanawalu usuliddin wa furu'ihi. Maka sesungguhnya di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pokok-pokok agama, yakni wa furu'ihi dan cabang-cabangnya. Jadi surat Al-Fatihah itu di sana ada menjelaskan supaya kita jelas tentang pokok agama, usuluddin. Dahulu itu ada jurusan kuliah usuluddin, jurusan Tuhan. Kalau di Kristen itu ada teologi. Jadi ada jurusan sekolah teologi. Kalau di IAIN itu usuluddin. Kemudian ditambah tentang al-haditsu wa tafasir. Jadi ditambah pemahaman hadis dan tafsir. Jadi ketika seseorang itu membaca surat Al-Fatihah, maka di sana mestilah dia harus juga memahami tentang usuluddin atau pokok agama. Apa? At-tauhid. Dan sesungguhnya setiap ayat di dalam Al-Quran itu tujuannya orang bertauhid. Coba kita sambat satu persatu ayat. Semuanya arahnya kepada Allah. Jadi orang Islam ini seyogianya sehari-hari dia tidak lepas dari Allah gitu. Tidak lepas dirinya untuk menuju kepada Allah. Itu seperti itu. Setiap ayat itu Allah, setiap ayat itu Allah, tauhid gitu. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir surat An-Nas. Itu tauhid. Minal jinnati wan nas. Itu. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, baik itu jin maupun dari syaitan manusia
yang mewaswis terhadap hati kita untuk jahat. Itu makanya kita disuruh membaca ya ayat kursi itu tauhid sekali itu. Jadi untuk supaya kita kenal dengan Allah itu mesti harus kenal dengan ayat Allah. Enggak. Karena setiap ayat itu mengandung tauhid. Dan untuk kenal dengan Allah itu mesti dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Untuk mengenal Allah. Jadi kalau ada orang belajar tauhid, itu sumbernya juga Al-Quran gitu. Belajar fikih ya Al-Quran. Maksudnya juga sunnah. Penjelasannya juga nanti di dalam sunnah Rasul. Jadi begitu belajar agama itu mestilah tidak lepas dari firman Allah gitu loh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Cuman ya anehnya tadi maaf, kita ini belum memahami Al-Qur'an itu sendiri. Padahal 30 juz ini banyaknya. Jadi makanya maaf ini ya ceramah mestinya bukan ulun saja, tapi seminggu berapa kali. Pada maghrib atau subuh itu Pak. Iya. Jadi supaya kita itu memang kan kita bangun masjid ini. Jadi kita bangun masjid ini berdiri sudah tegak. Sekarang bagaimana masjid ini kita biayai lagi untuk membangun kita. Suruh datangnya orang-orang yang membangun nih. Nggih. Suruh datangan mestinya. Supaya kita belajar tentang agama. Itu mestinya begitu, Pak. Jadi jangan ada yang di rumah. Al-i'rad an ta'limil Qur'an. Orang yang sengaja tidak mau. Apa ya? Al-i'rad itu artinya. Al-i'rad. Tidak mau lah kata Nabi gitu. Untuk belajar Islam itu akan menjadikan batal syahadatnya, Pak. Termasuk dari nawaqitus syahadatain. Al-i'rad mencegah dirinya untuk belajar tentang Islam. Kalau tidak suka kepada penceramahnya boleh. Tapi kalau tidak suka kepada Al-Qur'annya tidak boleh. Yes, orang kalau ada yang harus yang mengajar itu harus punya sanad, punya ijazah, itu kan berbagai pendapat. Itu ya yang baik seperti itu. Tapi kalau mencari orang yang bujur-bujur bersanad tuh ilmunya itu Mbak berderajat sampai ke guru-guru sampai ke sana. Itu bagus sekali, ya. Tapi kan tidak semua orang. Apakah kita harus mengundang Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz siapa namanya? UAS Abdul Samad? Ya kan nggak mampu, Pak. Nah jadi ini saja contoh Al-Fatihah ini sudah jelas. Jadi Allah menjelaskan tentang dirinya, memperkenalkan kepada kita. Makanya kalau kita bertauhid harus berdasarkan kepada tuntunan Allah. Contoh saja dari Alhamdulillah. Sudah dinyatakan bahwa pujian itu hanya untuk Allah. Kalau toh kemudian diri kita dipuji orang, dikembalikan kepada Allah, kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak
apa ya Pak? Tidak sepadan. Tidak mungkin gitu. Nang kayak kita ini menerima pujian karena apa yang ada pada diri kita itu pemberian Allah. Jadi tidak mungkin gitu nah. Wong kita bisa ngomong begini saja itu juga dari Allah. Iya Pak. Jadi tidak semua Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi tidak ada selain Allah itu sebagai pencipta. Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita hanya dengan ilmu sedikit, dengan apa? Dengan harta sedikit, dengan kedudukan sedikit. Ya. Dengan kepintaran sedikit. Sudah merasa bahwa itu dari diri kita, bukan. Tetapi apa yang ada pada kita itu milik Allah. Itulah makanya diajarkan alhamdulillah. Sebagai tanda sebuah kesyukuran karena Allah telah memberikan segala sesuatunya kepada kita, lalu kita kembalikan kepada Allah. Sampai ketika kita sembahyang pun Rasulullah memberikan pengajaran Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, Sami Allahu. Sami Allahu. Sami Allahu liman hamidah. Itu. Allah Subhanahu wa taala mendengar untuk orang yang memuji. Orang yang memuji Allah itu Allah mendengar. Lalu Rasulullah mengajarkan kita baca, kita jawab. Kalau itu sembahyang berjamaah itu kita jawab. Imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Rasulullah mengajarkan kita langsung jawab. Jadi tidak perlu kita mengucapkan Sami Allah juga. Sungguh Allah telah mendengar orang yang mengucapkan memuji kepadanya Rabbana walakal hamdu. Itu. Ya Tuhanku, hanya untukmu pujian itu. Nah, makanya kita tidak boleh karena punya harta lalu menyombongkan diri, karena punya pakaian bagus menyombongkan diri, merasa bahwa itu adalah kepintaran seorang, itu hasil usaha seorang. Ada yang seperti itu, Pak. Jadi yang berhak menerima pujian itu Allah. Maka ketika orang itu memuji Allah, tanda bahwa dia bersyukur kepada Allah. Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Ayo kurang apa lagi? Semua datangnya dari Allah, kita memuji Allah, merasa rasa bersyukur, Allah akan menambah lagi nikmat. Ayo kurang apa lagi nah? Allah Ta'ala. Nah Allah lalu mensifati terhadap dirinya lagi, Alhamdulillahi lalu Rabbi. Engkau yang memuji, Allah yang hanya menerima pujian itu adalah Rabb. Apa Rabb itu? Rabb itu adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini, yang membagi alam semesta ini. Itu Allah. Ayo bisa bayangkan lah. Allah menciptakan kepada kita, Allah juga mengatur terhadap nafas kita. Sehingga setiap detik kita selalu memompa, mengambil udara kita. Itu setiap detik loh Pak. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan
badan kita, ya kan? Mulai dari ujung rambut sampai ujung betis, dan termasuk apa-apa yang ada di dalam ini. Apa-apa yang ada di dalam ini. Dan nyatanya lebih banyak yang diselamatkan dibanding dengan yang tidak diselamatkan. Katakanlah kalau kita datang ke dokter gigi, berapa orang yang datang ke dokter gigi itu? Pokoknya katakan di Amunta ini umpamanya ada 10 dokter gigi. Orang yang datang sore hari itu umpamanya berlima. 5 kali 10, 50 orang. Sedangkan penduduk di Sungai Utara ini saja itu hampir 300.000 atau 200.000 orang tahu, 200 ribuan. Dikurangi 50.000, 150.000 lagi nah giginya baik. 50 orang tadi maafkan. Dari 250 umpamanya penduduknya. Ini 240.200 tahu udah berapa? Banyak kan? Banyak yang sehat giginya. Itu gigi tok loh. Ya Allah. Kok ada kemudian orang tidak mau dekat dengan Allah? Sombong itu, Pak. Maka orang yang kafir itu adalah orang yang sombong. Tidak mau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang itu tidak mau tunduk kepada Allah, itu hatinya tidak akan tentram. Hatinya tidak akan tentram. Itulah yang disebut lalu dengan istilah saja. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan istilah tauhidur rububiyah. Kenapa? Karena hubungan dengan Rob. Rob itu Tuhan. Yang mengatur rezeki kepada kita itu Allah. Yang mengatur terhadap ketetapan-ketetapan itu Allah. Tidak ada yang lain, Pak. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, lau ijtama'il insu, lau ijtama'al insu wal jinnu ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illallah. Kalaulah ada bersatunya jin dan bersatunya manusia, atau bersatunya manusia dengan jin untuk memberikan sesuatu celaka kepada kamu atau kepada kita maksudnya, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan celaka itu melainkan atas kehendak Allah. Coba lihat. Sebaliknya juga begitu. Lau ijtama'al insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illallah. Kalaulah jin dan manusia itu bersatu, bersekutu, bersama-sama untuk memberikan manfaat kepada kamu atau kepada kita, maka tidak akan datang manfaat itu kepadamu kecuali atas kehendak Allah. Itu begitu. Jadi makanya kalau kita nanti ada berita sesuatu yang tidak baik, belum tentu itu terjadi tidak baik. Ikan manusia akan dibunuh oleh orangnya. Hendak dibunuh oleh orang ikan manusia. Kalau Allah tidak menghendaki bahwa seorang itu memang mati, tidak akan mati. Biar jin dan manusia berkumpul, biar suatu kampung berkumpul ingin membunuh, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Rasulullah ini Rasul ya, Rasul SAW ketika 100 pemuda
dari berbagai macam suku. Membawa pedang, yang pedang itu kapas saja kalau di apa? Ada kapas ada terbang kapas. Lalu kapas itu ditata. Lepas tuh pagat kapasnya. Bukan menempel lagi, pagat. Iya. Kenapa mereka bersekutu untuk membunuh Rasulullah SAW? Membunuh Allah. Terbunuhlah? Enggak. Rasulullah berjalan di atas 100 pemuda yang ada di muka orang itu. Apa tiupan Rasulullah sehingga mereka itu bukan tidur, tapi model kada guring tapi kelihatannya guring. Apa itu? Iya, Rasulullah berjalan. Ada yang mengatakan aja baca. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Aku jadikan di muka mereka ada dinding, di belakang mereka ada dinding. Sehingga aku tutup mereka itu matanya sehingga tidak bisa melihat. Sehingga ayat itu dipinjam oleh jin, ya. Dipinjam ayat itu oleh jin untuk memberi bantuan kepada maling. Nah, jin itu bekerja sama dengan tabib yang berprofesi dukun. Iya, ini ayatnya dibaca. Pokoknya Ikam kalau baca ayat itu buka alawang, ada terbangun tukang orang di dalam. Tetapi ada bantuan dari jin. Kalau sekarang orang kadang mengaji nang itu, Pak. Sekarang orang punya satu bahan, yang bahan itu ada mengandung yang bisa mengguringkan orang itu dimasukkan lewat lubang. Nah, lalu akhirnya asapnya itu masuk ke dalam lubang itu, tertidurlah ia dengan menghirup. Itu kan usah pakai jin lagi. Itu begitu. Jadi kalau Allah itu tidak menghendaki suatu itu untuk memberi manfaat kepada seseorang tanpa izin dari Allah, itu nggak akan terjadi. Tapi dari hadis ini jangan lalu kita menjadikan diri itu model Jabariyah, model pasrah. Ya sudah kalau begitu. Kalau segala sesuatu ketetapan Allah, maka tidak usahlah diri ini untuk berusaha. Yang seperti inilah pemahaman yang sangat tidak benar. Tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah menghadapi persoalan kehidupan. Rasulullah itu bisnis, Pak. Berdagang. Nggih. Apakah Rasulullah kemudian tidak memiliki? Ya memiliki dong. Namanya Rasulullah itu ya, yang mengucapkan hadis itu. Kalau Rasulullah itu berdakwah hanya di kota Mekah saja, itu nggak akan berkembang. Karena orangnya sudah ini tumpul semua, sudah orang-orang kafir yang sudah sangat membenci terhadap Nabi kita Muhammad dan membenci kepada Allah sudah. Seperti ya golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang sebelum masuk Islam. Tokoh-tokoh, Pak. Nah, orang-orang yang di bawah-bawah ini kan
Ada yang takutan, ada juga yang nggak takutan, kan begitu. Begitu dia sudah mengenal Islam, bahwa Islam itu benar, dalas hangit, wah ini dalas hangit, mati syahid maksudnya. Itu kan seperti itu. Tapi Rasulullah berusaha untuk berpindah dakwahnya itu. Karena apa? Kelihatannya di Madinah itu ada juga orang Arab, suku Aus dan suku Hazrat, yang ketika ibadah haji itu bertemu dengan Rasulullah. Mereka itu orang-orang yang memang sudah mendengar selentingan agama ini nanti akan ada, ya. Itu dari orang-orang Yahudi, dari tuan-tuan guru Yahudi yang jujur. Tuan guru itu ada yang jujur, ada yang tidak. Tuan guru Yahudi pendeta, rohib, itu yang jujur tidak. Kita tuan guru kita ini pun Islam, itu ada yang jujur, ada yang tidak juga, Pak. Mungkin karena pengaruh politik dan pengaruh ekonomi itu berat sekali. Ada pengaruh duit, ada pengaruh kekuasaan. Itu orang bisa tidak jujur lagi, Pak. Karena didekati oleh penguasa sehingga memperkuat kekuasaan orang itu, ya mesti dijulungi duit. Namanya suap gitu. Orang itu kalau melihat duit kan lain, Pak. Orang itu ada sarik ya. Wow, diandaki duit di mukanya 10 juta. Itu lain dah. Itu lain, Pak. Umpamanya bini kita itu punya sarik, ambilkan duit 10 juta diandak sini. Berenai enggak? Tak kurang ada mana? Duit Pak, berat. Siapapun bisa, kecuali orang yang memang istiqomah. Jadi mainnya tuh di duit itu, Pak, kekuasaan. Jadi makanya kalau sudah urusan ekonomi, urusan politik itu bisa berubah pikiran, Pak. Itulah beratnya, Pak. Siapapun, kita jangan mengatakan bahwa itu tuan guru kita, apalagi. Makanya untuk yang akan datang ini, Pak, untuk partai itu, bagaimana kita Muhammadiyah ini juga punya satu wakil dari Mamar nih, yang kita dukung supaya jadi juga di sana. Pak Haji, kalau jadi kan berubah tidak? Pulang. Ya enggak lah, kita bina. Yang tidak pakai duit, kita mencoba karena pakai duit. Karena duit itulah yang menjadikan kita berubah pikiran. Umpama begitu nanti kita cobalah. Selama ini mainnya duit, Pak. Oke, kembali ke sini. Nah, jadi akhirnya Rasulullah harus pindah. Itu namanya itu bentuk usaha, Pak. Ikhtiar. Makanya kita memang sudah tahu bahwa hadis seperti itu. Kalau Allah itu tidak memberikan kemanfaatan, biarpun itu jin dan manusia bersatu, nggak akan datang manfaat itu. Ini maksudnya kembalinya ya kepada Allah gitu. Tetapi bahwa kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berikhtiar, itu iya. Wa fi kullin khair, pada setiap kita itu punya potensi untuk bisa baik, ya ada. Di samping potensi yang kada baik tadi itu ada, kekuatan untuk baik juga ada. Itulah yang kita gunakan. Namanya semangat, namanya kita terus berusaha untuk mendapatkan yang bermanfaat. Itu yang harus kita lakukan.
Nggak ada hentinya. Maksudnya semangat itu tetap panas walaupun sudah umurnya tua, umurnya apa. Itu semangat iman itu harus dijaga. Jadi nggak ada istilah apa? Istilah berhenti. Nggak ada istilah berhenti sholat berjamaah di masjid tuh nggak ada. Kecuali kalau ada sesuatu yang sangat berhalangan benar, ayo Anda. Tapi kalau tidak ada halangan yang tolak, Pak. Berpikir untuk tolak. Orang kadang-kadang kalau membaca sejarah pada masa Rasulullah, yang tidak bisa berangkat saja, ia ingin dibopong. Nah, coba. Karena memang ukuran pertama iman seseorang itu ya di sembahyang itu. Rasulullah begitu datang ke Madinah, apa yang dibangun? Masjid Quba pertama dibangun. Baru datang masjid yang dipikirkan. Ya jangan berpikir masjidnya itu seperti apa. Dibuat dari apa? Dari pohon kurma, ya. Kemudian semennya itu dari tanah, dari batu, dari tanah. Jadi ya apa ya bentuk ya kalau bahasa kita langgar kayak bahari itu nah, asal jadi ya. Yang dibikin sehari tontong kayak itu nah, diolah sehari tontong ayo. Lalu bentuk masjid di Kuba. Ini sederhana enggak seperti sekarang. Oh mikirkan apa namanya parkirannya di mana yang enggak toh Pak. Kemudian bangun masjid lagi di Nabawi. Allahu Akbar. Kemudian dipersaudarakan. Jadi saudara setelah masjid saudara, setelah dipersaudarakan kemudian pekerjaan. Coba Pak. Pekerjaan itu dipersaudarakan, mau bersaudara antara orang Mekah dengan orang Madinah karena dasarnya adalah Islam. Nah kayak kita ini Pak, ini suatu bentuk apa? Kesadaran kita bagaimana kita tuh berkumpul di masjid ini jadi satu. Dari latar belakang apa saja, dari desa mana saja jadi satu. Kita tidak merasa lagi. Inilah yang betul-betul disebut dengan mukmin yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi benar-benar merasa bersaudara. Apabila seekong itu sakit, seorang juga merasa sakit. Bagaimana pedihnya orang Barabai ketika mendapatkan musibah banjir. Wah, banjir Pak. Banjir pakai lumpur. Mobil rusak, sepeda motor rusak, kulkas rusak. Rusak semua Pak. Buku-buku hancur. Wah. Karena hanya menyelamatkan awak aja ngalih. Apa enggak persiapan kemudian dinaikkan ke atas? Dinaikkan ke atas sebanyak naik juga ke atas. Sampai 2-3 hari ada yang tidak makan, tidak minum. Minum banyunya banyu. Bulanak kayak itu Pak. Tidak mendapatkan air. Ada berasnya tenggelam, baninya tenggelam. Coba Pak. Selama 2 hari minimal lah. Mulai hari Kamis, Jumat. Itu yang agak ini masih ada. Ini kalau udah tinggi nggak ada. Orang memasakkan ya siapa? Orang di sana masak di mana? Gasnya juga kadeda. Tempat wadah memasak kadeda. Orang juga belum siap. Acannya kadeda, lombok habis. 2 hari Pak, coba bayangkan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita belum siap, kita masih belum bikin dapur umum, belum. Nah, baru hari Sabtu pagi baru ada nasi. Di sini yang letak tauhid itu, makanya disuruh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada musibah apapun, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan ganti. Coba. Akan mendapatkan ganti. Kalau dia mau mengembalikan apa yang hilang, apa yang tidak ada tadi dengan istirja namanya. Istirja itu yang mengucapkan innalillah. Jadi jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya untuk ketika ada kematian, enggak. Ketika seseorang itu menerima ujian, katakan umpamanya kita di tengah jalan sepeda motor miris, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti insya Allah tidak seberapa lama ada tuh datang penolong kepada kita. Benar itu Pak hadis Rasulullah. Yang kedua, hidup ini jangan tidak pernah berdoa. Pak. Kalau nggak bisa pakai doa dari Rasulullah, tidak bisa doa dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran, doa menurut bahasa sendiri. Itu mesti Pak berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada Allah ini kekuatan. Kapan? Jadi tidak boleh males minta bantuan kepada Allah. Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Mughni, Allah itu Maha Kaya, kekayaan Allah itu tidak akan habis. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita punya kekayaan kita itu bisa habis kalau diberikan. Kalau punya Allah itu nggak bakalan habis. Allah itu Al-Mughni, Allah itu apa? Yang memberikan. Yang mengayakan itu Allah. Nah kita disuruh berdoa. Walaupun ada juga orang yang memang sudah sampai tauhidnya, takut ketika ia berdoa kalau doa itu kabul ada. Ya kita nggak usah lah seperti itu. Ada orang takut nanti kalau aku jadi sugih, kawalah aku bersedekah, ya luputlah seperti itu. Enggak ada yang takut kalau aku nanti minta sugih. Pas Allah menyugihkan. Jangan-jangan aku kadakawa zakat, kadakawa sodako, kadakawa berinfak, berwakaf. Ya enggak lah. Kalau kita sebagai seorang beriman, mohon kepada Allah diberikan kelancaran rezeki. Ya ingat bahwa harta yang kita miliki itu ada ampun orang. Ini yang penting. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Itu dasarnya. Sesungguhnya harta kita itu ada bagian. Ada bagian. Ada sebagian. Nah sebagian ini macam-macam orang mengukur. Ada bagian itu 2,5%. Itu Pak, itu namanya ada bagian. Jadi makanya kalau kita tiap hari, ukuran ada yang mengukur tiap hari Pak. Apabila sehari itu kita mendapatkan 200.000, wajib kita mengeluarkan 5.000. Enggak. Jadi terapkan di dalam diri. Mungkin pian sudah lebih ke 5.000. Bila 1 juta selawe, kan usah menghadangi zakat itu enggak. Itulah baru orang yang apa? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Ada bagian yang tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang minta-minta maupun untuk orang yang tidak minta-minta. Di kampung ini kan ada orang minta-minta Pak. Padahal mereka itu berhak untuk menerima.
terlebih-lebih keluarga terdekat, itu yang lebih utama. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab. Nah itu. Jadi hendaklah mengeluarkan harta sebagian yang dicintainya. Yang dicintainya itu untuk keluarganya, baik itu yang miskin, yang yatim, yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Minimal berapa? Kalau bisa sudah dihitung langsung 2,5% hari-hari itu. Bila mendapatkan untung 1 juta selawe itu Pak. Tapi ulun yakin pian lebih dari 1 selawe. Lebih dari selawe, bisa 50. Utamanya kedua orang tua. Aneh kadang-kadang tuh, anaknya sugih kuitannya kada berisi beras. Apa bakti anak yang seperti itu? Orang tua itu tidak menerima zakat, tetapi menerima kewajiban dari anak. Jadi jangan nggak berpikir untuk memerhatikan kepada kedua orang tua kita yang memang mereka itu sudah tidak bisa bekerja lagi atau mereka itu memang harus memerlukan bantuan kita. Lain kalau memang sudah duitnya kada betakar. Nah, tapi itu pun tetap bahwa seorang anak itu napakah dibawakan kuitan nih? Kulit wadah kah? Banget. Kulit wadah culok apa-apa. Jadi sebenarnya luar biasa Pak dari sini. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, wala ta'jiz, jangan menjadi seorang pemalas. Jadi dari hadis itu dan dari tauhid yang kita lakukan situ, kita mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidur rububiyah. Maka dari itu kita harus kenal terhadap rukun Islam, rukun iman itu. Meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan tentang itu. Bagaimana kita, walaupun sebenarnya sudah sih, cuman kita hanya mengulang kaji Pak. Bagaimana kita itu nanti begitu sudah beriman, mampu beristiqomah. Ini yang susahnya di sini Pak. Qul amantu billah tsumastaqim. Hendaklah engkau itu beriman kepada Allah, kemudian kokoh pendirian untuk beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Jangan gulang-galik keimanan kita itu. Mudah-mudahan kita bersama-sama digiring oleh Allah ke pintu surga. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.